pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ada satu hampir tidak bisa diselamatkan pada saat dia berenang, mungkin keram kakinya sehingga tidak bisa berenang lagi perempuan. Tim secepatnya bergerak. Kami melihat ada peningkatan walaupun memang belum signifikan. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Mencegah jatuhnya korban jiwa akibat cuaca ekstrim, BPBD Bau-Bau memandang perlu dilakukan pembatasan aktivitas wisatawan di Pantai Nirwana. Arus mudik Natal dan Tahun Baru menggunakan kapal Pelni terpantau belum signifikan di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya, hari ini Rabu 20 Desember 2023, bersama saya Waude Sabaria. Saudara, kita ke berita yang pertama. Mencegah jatuhnya korban jiwa akibat cuaca ekstrim, BPBD Bau-Bau memandang perlu dilakukan pembatasan aktivitas wisatawan di Pantai Nirwana. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Ada satu hampir tidak bisa diselamatkan pada saat dia berenang, mungkin keram kakinya sehingga tidak bisa berenang lagi perempuan. Tim secepatnya bergerak. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali menilai saat ini perlu diberlakukan batasan waktu bagi wisatawan di Pantai Nirwana, khususnya batasan waktu untuk aktivitas berenang. Muslimin menyebut hal itu bertolak pada kejadian di hari Minggu kemarin di mana seorang wisatawan yang nyaris tenggelam akibat tingginya gelombang. Untungnya pengunjung berjenis kelamin perempuan itu dapat segera dievakuasi oleh petugas yang tengah berjaga. Kemarin kita pantau di Pantai Nirwana juga sampai malam itu orang mandi, sementara ombak sudah mulai besar, sudah harus ada batasan waktu. Jam sekian tidak boleh lagi ada yang berenang. Karena kemarin itu ada kejadian, ada satu hampir tidak bisa diselamatkan pada saat dia berenang, mungkin keram kakinya sehingga tidak bisa berenang lagi perempuan. Tim secepatnya bergerak. Menurut Muslimin, langkah ini harus segera dilakukan untuk mencegah adanya korban jiwa. Untuk itu akan dilakukan pertemuan dengan sejumlah pihak, khususnya aparat Babinsa dan Babin Kaptipmas yang bertugas di sekitar Pantai Nirwana. Setiap hari ini kami mengadakan rapat dulu di kantor, rapat kecil Basarnas, termasuk Damkar, termasuk sosial, beberapa babinsa yang mempunyai wilayah berpotensi sehingga ada ancaman bahaya. Itu kami akan rapat seperti di Pantai Nirwana, di babinsa dan Babin Kaptipmas, mungkin kami akan undang untuk membicarakan ini karena sementara itu untuk di wilayah daratan lanjut Muslimin yang perlu diwaspadai adalah potensi pohon tumbang dan patah dahan. Sebab kondisi pohon-pohon yang tumbuh di kawasan maupun di tepi jalan usianya sudah cukup tua yang rawan tumbang ketika terjadi hujan deras disertai angin kencang. Saat ini potensi pohon tumbang dan patah dahan pohon itu di Bau-Bau sangat berpotensi, peluangnya besar. Karena apa? Pohon yang tumbuh di pinggir jalan pohon pada sudah berumur, sudah tua, sehingga potensi untuk patah maupun rebah atau tumbang itu sangat besar. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Bencana tanah longsor terjadi di Kelurahan Libuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Selasa 19 Desember 2023, sekira pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Longsor menerjang bibir tebing yang hanya terpaut sekira 2,5 meter dengan pemukiman penduduk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau mencatat lebar longsor kurang lebih 5 meter, panjang 100 meter, dan ketinggian 12 meter. Longsor ini mengancam 9 rumah, 12 kepala keluarga yang keseluruhannya berjumlah 56 jiwa. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali usai meninjau titik longsor mengatakan peristiwa yang sama juga pernah terjadi di tahun 2022 lalu, tepat saat musim hujan seperti saat ini.
Mencegah lebih meluasnya longsor dan mengancam penduduk, sejak tahun lalu BPBD Bau-Bau sudah mengambil langkah dengan mengusul pembangunan talut bibir tebing melalui dana hibah, rehabilitasi, dan rekonstruksi di BNPB RI. Namun sayangnya aturan kini sudah berubah. Saat ini kata Muslimin, dana hibah tidak diperbolehkan melakukan perbaikan apabila belum ada infrastruktur yang dicatat sebagai aset. Atau dengan kata lain, tidak boleh membangun bangunan baru. Meski demikian, BPBD akan coba mengusulkan pengerjaannya melalui dana siap pakai atau DSP di BNPB RI atau dana biaya tak terduga Kota Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Arus mudik Natal dan Tahun Baru menggunakan kapal Pelni terpantau belum signifikan di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kami melihat ada peningkatan walaupun memang belum signifikan. Arus mudik Natal dan Tahun Baru Nataru menggunakan kapal Pelni di Pelabuhan Murhum Bau-Bau terpantau belum signifikan. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau, Diki Dermawandi menyebutkan, sampai saat ini kenaikan jumlah penumpang menggunakan kapal Pelni di Pelabuhan Murhum baru sekitar 3-5% dibanding hari-hari biasa. Kami melihat ada peningkatan walaupun memang belum signifikan. Kami melihat kemarin data terakhir untuk keberangkatan dari Bau-Bau tanggal 17 Desember ada KM Ngapulu yang memberangkatkan penumpang dengan tujuan Makassar, Surabaya, dan Jakarta berjumlah 890. Kemudian juga disusul dengan di tanggal yang sama ada KM Dobon Solo dengan tujuan yang sama, Makassar, Surabaya, dan Jakarta berjumlah 626. Kemudian di hari ini ada KM Sirimau berangkat dengan tujuan Maumere, Leoleba, dan seterusnya. Tapi belum ada lonjakan yang signifikan. Tiket yang terjual baru 108 tiket ya. Memang dikatakan Diki, berdasarkan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, jumlah penumpang angkutan Nataru melalui Pelabuhan Murhum Bau-Bau tidak terlalu signifikan. Ia juga mengatakan hanya ruas pendek saja yang mengalami kepadatan penumpang, utamanya rute Bau-Bau Makassar pulang pergi. Penumpang lebih didominasi pelajar dan mahasiswa. Diki mengatakan pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, PT Pelni mengoperasikan sebanyak 68 kapal dengan ketersediaan 66.810 kursi. 11 kapal diantaranya menyinggahi Pelabuhan Murhum Bau-Bau, yakni KM Tidar, KM Ciremai, KM Sinabung, KM Ngapulu, KM Leuser, KM Sirimau, KM Dorolonda, KM Labobar, KM Dobon Solo, KM Tilong Kabila, dan KM Lambelu. Ia juga mengatakan Kementerian Perhubungan telah memberikan dispensasi atau penambahan kapasitas penumpang kapal Pelni pada masa angkutan Nataru yang berlaku mulai 11 Desember 2023 sampai 7 Januari 2024. Meski begitu, pihaknya mengimbau masyarakat yang akan bepergian di masa angkutan Nataru supaya membeli tiket jauh-jauh hari sebelum waktu keberangkatan. Kemudian kami himbau juga kepada masyarakat juga membeli tiket harus sesuai dengan data di KTP, karena nanti pas pelabuhan akan saat boarding akan dicek kembali. Jadi yang berangkat harus sesuai dengan data di tiket dengan data di identitas pribadi. Pada masa angkutan Nataru ini, Pelni Bau-Bau juga mengimbau calon penumpang tidak membawa barang bawaan terlalu banyak sehingga lebih mudah saat naik dan turun kapal. Kemudian, Diki juga mengimbau calon penumpang tidak membawa barang-barang berbahaya dan dilarang di atas kapal, seperti senjata tajam, barang mudah terbakar, satwa yang dilindungi, dan hewan peliharaan. Semua barang bawaan calon penumpang akan diperiksa terlebih dahulu di pintu masuk terminal pelabuhan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bau-Bau akan menggelar kema eksekutif yang dijadwalkan berlangsung di Bumi
perkemahan Samparona Bau-Bau pada tanggal 22 hingga 24 Desember 2023 dan diikuti oleh seluruh OPD, Forkopimda, SMP dan SMA serta seluruh kuartir ranting sekota Bau-Bau. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bau-Bau sekaligus Wakil Ketua Kuarcap Kota Bau-Bau, Laude Darussalam mengatakan acara ini akan dibuka langsung PJ Wali Kota Bau-Bau selaku Kamabicap pada Jumat sore. Sekretaris Kuarcap Kota Bau-Bau Mustaqim menyatakan kema eksekutif merupakan agenda rutin Kuarcap Bau-Bau, namun teknis kegiatannya lebih diarahkan pada kegiatan konkret yang berhubungan langsung dengan 8 fokus arahan Presiden yang dilaksanakan Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi. Dijadwalkan setelah pembukaan dilanjutkan dengan agenda gerakan Bau-Bau menanam, malam minggu pembakaran api unggun sekaligus penutupan. Pendengar, sebelum kami akhiri kami sampaikan pokok-pokok berita. Mencegah jatuhnya korban jiwa akibat cuaca ekstrim, BPBD Bau-Bau memandang perlu dilakukan pembatasan aktivitas wisatawan di Pantai Nirwana. Arus mudik Natal dan Tahun Baru menggunakan kapal pelni terpantau belum signifikan di Pelabuhan Murhung, Bau-Bau. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi.